Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sahabat kreatif, sudahkah kamu menerapkan protokol kesehatan ketika kamu keluar rumah? Ya, kita harus selalu waspada dan hati-hati dengan penyebaran COVID-19 yang setiap harinya itu kian melonjak. So, harus terapkan protokol kesehatan dengan selalu mengingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, sahabat kreatif, hari ini program Guru Keliling masih bersama saya Rantia Suparji. Dan hari ini kita akan mulai pembelajaran bersama adik Tresa Katarina. Dia merupakan salah satu siswi SLBN, yaitu Tuna Grahita ya. Dan sebelum kita ke rumah adik Tresa, kita akan terlebih dahulu untuk menjemput Ibu Agustina Metabada di SLBN Tenubot Atambua. Yuk, ikutin saya. Selamat siang sahabat kreatif, saya Agustina Metabada. Hari ini saya akan memberikan pelajaran agama Katolik dengan subtema Salomo Raja Bijaksana bersama dengan kakak Tia Supardi akan menuju rumah siswa Tresa. Halo, selamat siang Ibu. Salam sehat. Sudah siap, Bu? Sudah siap. Oke, langsung aja kita berangkat, Bu. Yuk kita berangkat. Yuk. Ibu geser lagi. Oke. Sahabat kreatif, saat ini saya bersama Ibu Agustina sudah sampai di rumah adik Tresa ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya Bu ya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk Bu. Halo adik Tresa, selamat siang. Sudah siap untuk belajar hari ini bersama Ibu Guru? Sudah. Oke, Bu, mungkin langsung saja kita mulai pembelajarannya ya Bu ya. Oke. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat.
dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin, meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Semua guru. Sebelum kita mulai dengan materi ini hari, Tessa bisa memimpin doa. Tessa pimpin doa toh pada pagi hari ini. Tessa silakan. Tuh, tidak bisa. Ibu pimpin doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada siang hari ini kami berkumpul di rumah ini guna mengadakan proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan Engkau selalu mengutus terang Roh Kudus dan terang ilahi kepada kami, apa yang kami jalankan untuk memuji nama-Mu nanti. Doa dan permohonan ini kami selalu sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tessa, selamat pagi. Tessa senang ke tidak, Tessa? Nah, Mau belajar agama? belajar. Ya, belajar agama karena Tuhan Yesus mencintai siapa? Mencintai siapa? Diri kita. Jadi ini hari kita materi tentang Salomo Raja Bijaksana. Salomo Raja Bijaksana. Ini Tessa. Salomo Raja Bijaksana ini, Salomo itu orang tuanya bernama Daud dan Betseba. Salomo itu orang tuanya bernama siapa, Daud? Daud dengan? Betseba. Iya, Daud dan Betseba. Dari Salomo itu, dia dikenal dalam perjanjian lama. Kalau kita bicara tentang perjanjian lama itu, mana-mana yang termasuk dalam kitab perjanjian lama? Tessa mengerti? Atau Tessa ingat? Perjanjian lama itu salah satunya apa? Kitab Kejadian, Kitab Bijaksana, Ulangan, Imamat, dan sebagainya. Dari perjanjian lama dan baru sangat berkaitan. Kalau kita bicara tentang perjanjian baru, itu apa, Tessa? Perjanjian baru apa, Tessa? Kita mengenal berapa Injil? Tessa, salah satu Injil apa? Tessa, jawab ibu dulu. Cepat, Tessa. Injil apa? Tessa, jangan ragu dengan orang-orang yang ada ini. Orang-orang yang ada ini adalah sama dengan saya, dengan Tessa. Mereka juga manusia yang rapuh dan manusia yang berdosa. Ini hari kita dua yang jadi panutan. Injil apa, Tessa? Tessa? Anis. Apa? Injil apa ada? Berapa Injil? Tessa, ada berapa Injil, Tessa? Injil Markus, Injil Yohanes, Injil apa lagi? Lukas. Ada kisah para rasul, Korintus, itu termasuk perjanjian lama. Banyak sekali. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu kita sebagai orang Katolik kita harus ingat. Itu Tuhan Yesus sudah mengajar kita. Kita lanjut. Datang kepada Salomo. Salomo itu dia merupakan pengantar pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu yang selalu dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Yesaya bab 9 ayat 6. Sekarang ibu baca Yesaya. Tessa dengar. Ibu suara ada gangguan sedikit. Besar kesudahannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Dan dalam kerajaan karena ia mendasarkan dengan keadilan dan kebenaran. Dari Salomo ini, dia selalu mau mengangkatkan kebenaran dan keadilan itu untuk siapa, Tessa? Untuk Kita. Supaya kita manusia itu bisa menjalankan dan gunakan dalam kehidupan kita setiap hari seperti Raja Salomo yang bijaksana. Tessa mau ke tidak jadi raja bijaksana? Mau. Kita hidup itu harus bijaksana dulu, jujur,
baru kita memahami situasi orang lain. Selagi kita belum bijaksana, kita tidak boleh mengenal orang lain. Kita lanjut. Pada masa muda, untuk Salomo, Raja Salomo ini, dia itu selalu mau berusaha untuk jadi hidup yang saleh, hidup yang jujur, orang yang pintar, supaya dia dalam kehidupan sehari-hari itu, dia menjalankan itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Sehingga di mata Tuhan, Raja Salomo itu diberikan keselamatan itu kepada siapa? Shalom. Iya, bagus, 100. Diberikan kepada Salomo sendiri, supaya Salomo itu bisa menjalankan sesuai dengan amal dan cinta Tuhan sendiri. Tapi sekarang kita lihat, ini gambar Salomo dulu. Ini saya bagi LKS-nya untuk Raja Salomo kepada Tessa untuk melihat. Ini Tessa, ini Raja Salomo. Ini Raja Salomo yang ini, Tessa. Raja Salomo itu berdiri dengan tegak. Ini umat-umat yang berkeliling ini adalah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ini dulu dia tidak mengenal Yesus. Dia suka menyembahnya kepada dewa Baal. Dia tidak percayanya kepada Tuhan Yesus, sehingga bangsa Israel itu dalam menderita kelaparan. Segala derita mereka hadapi, mereka alami yang bertubi-tubi. Oleh karena itu, kalau sudah penderita, mereka kembali mohon ampun. Mohon ampun itu dari siapa, Tessa? Shalom. Tidak salah. Mohon ampun itu dari Tuhan. Kalau kita berdosa itu kita kembali kepada siapa, Tessa? Tuhan 100. Kalau kita kembali kepada Tuhan itu adalah jalan Tuhan yang terbaik. Itu adalah jalan kebenaran Tuhan. Itu sudah Salomo yang tadi, gambar Raja Salomo. Sehingga Allah itu memberikan kebijaksanaan itu kepada Raja siapa? Salomo. Iya, Raja Salomo. Raja Salomo itu orang hidupnya jujur, bijaksana, rendah hati, seperti orang tuanya sendiri, yaitu Daud dan Betseba. Dari Raja Salomo itu, dia selalu berhasil. Tadi kan dia sudah membangun bait suci. Raja Salomo itu membangun bait suci. Bait suci itu atau rumah Tuhan. Rumah Tuhan, ya. Bait suci atau rumah Tuhan. Dari bait suci atau rumah Tuhan itu yang dilaksanakan oleh Salomo, ya. Dia membangun bait suci atau rumah Tuhan itu dalam ruangan yang khusus. Ruangan khusus itu adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu diberikan dari siapa? Tuhan. Iya. Dari tabut perjanjian itu berisi 10 perintah Allah. Berisi berapa? Berisi berapa? 10 perintah Allah. Tessa tahu bunyi 10 perintah Allah. Bunyi yang pertama tentang apa? Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja. Ini ibu kasih contoh. Dari perintah 1 sampai 3 itu untuk Tuhan. Dari perintah 4 sampai 10 untuk manusia. Ini perintah 1 sampai 3 ini untuk Tuhan. Bagaimana kita manusia itu, kalau perintah yang ketiga, merayakan perayaan Ekaristi. Merayakan perayaan Ekaristi di sini, hari Minggu kita harus ke mana? Ke laut atau ke gereja? Gereja. Ya, kita harus ke gereja. Itu Tuhan sudah kasih waktu. 1 sampai 3 ini untuk kita mengikuti perayaan Ekaristi. Di situ kita mau menyampaikan wujud permohonan kita. Tessa, halo? Halo Tessa, jangan meniru ke gambar. Lihatnya ke sini. Dari perintah 1 sampai 3 ini adalah untuk Tuhan itu. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Kita mengikuti perayaan Ekaristi untuk menyampaikan apa? Permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, itu sudah. Sekarang dari perintah 4 sampai 10. Perintah 4 sampai 10 ini untuk siapa? Tuhan.
Dari perintah 4 sampai 10 untuk siapa? Manusia. Iya. Dari 1 sampai 3 untuk siapa? Tuhan. Iya. Perintah 4 sampai 10 untuk siapa? Tessa, untuk siapa? Untuk halo? Untuk kita. Bunyi perintah keempat. Bunyinya seperti apa? Hormatilah ibu bapamu. Hormatilah ibu bapamu. Di sini berarti bagaimana orang tua itu sudah mengasuh kita, membesarkan kita. Kita harus menghargai mereka. Kita harus mencintai mereka. Dari 4 ke 7. Perintah yang ke-7 itu berarti jangan mencuri. Kalau kita mencuri berarti akibatnya dosa. Dosa itu artinya kita melanggar siapa? Perintah Allah. Iya, perintah Allah. Tuhan tidak menghendaki kita supaya kita itu berbuat dosa, tetapi ulah manusia yang melakukannya. Kalau kita sudah melakukan dosa, berarti kita kembali harus bertobat. Bertobat adalah jalan keselamatan Tuhan. Kalau tanpa jalan keselamatan Tuhan, berarti semuanya kita jadi suatu beban dalam hidup kita. Sudah, Tessa? Tessa bisa mengerti? Sudah bisa membedakan 1 sampai 3 untuk Tuhan, 4 sampai 10 untuk manusia. Kalau begitu, kita lanjut. Sekarang kita datangnya tadi, itu sudah 10 perintah Allah itu adalah tabut perjanjian toh. Tabut perjanjian itu adalah Tuhan sendiri. Sekarang kita lanjut kepada Salomo. Salomo itu dikenal juga sebagai seorang penulis. Ibu hapus. Salomo ini dikenal sebagai seorang penulis. Ibu tulis penulis saja. Penulis dalam 1 itu Alkitab, 2 itu Mazmur, 3 itu Pengkhotbah, 4 itu Kitab Amsal. Masih banyak. Itu Alkitab, Mazmur, Pengkhotbah, Kitab Amsal. Ada Kidung Agung, banyak sekali. Itu dikenal dalam seorang penulis yang terkenal seperti orang tuanya itu bernama Daud. Daud itu hidupnya orang pemurah, pendoa, rendah hati, jujur, cerdas. Sehingga anaknya juga jadi seorang yang cerdas. Cerdas itu artinya pintar. Bagaimana dia mau melakukannya dengan tekun. Tekun itu kembali dalam pribadi kita. Bagaimana kita manusia itu harus mau tekun itu dari pribadi kita. Kalau tanpa pribadi kita semuanya tidak berhasil. Sudah toh? Tessa bisa ulang. Salomo itu dikenal sebagai seorang penulis dalam kitab. 1 apa? Alkitab. 2 Mazmur. bagus. Pintar. 1 saya Tessa sebut juga itu ibu anggap lumayan 100. Berarti ini hari ibu menyampaikan materi untuk Tessa berhasil. Sekarang kita lihat 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai 15. Tapi Alkitabnya terlalu panjang, ibu hanya ambil 2 ayat saja untuk Tessa dengar. Bab 3 ayat 5 sampai 15. Itu tentang tema, dia judul tentang Salomo memohon hikmat. Ibu baca Tessa dengar Bab 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar,
jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya. Ya, ini sudah. Tadi di Gibeon, ayat 5 itu tentang di Gibeon. Gibeon itu artinya, Tessa, Gibeon itu artinya persembahan besar. Persembahan besar itu untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Itu persembahan bangsa Israel itu tadi ibu sudah kasih tunjuk ini gambar ini. Tessa melihat ini gambar ini. Ini artinya umat Israel. Umat Israel itu yang tadi ibu menyampaikan bahwa mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka suka menyembah kepada Baal. Itu yang artinya ini Gibeon. Gibeon itu artinya tempat persembahan besar itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu awalnya mereka tidak percaya. Mereka mengalami derita, sakit, penderitaan, kelaparan, bertubi-tubi. Sehingga dari situ mereka harus kembali kepada siapa? Tessa? Tuhan. Iya, mereka kembali kepada Tuhan, mohon ampun supaya jalan yang terbaik, jalan Tuhan. Kita manusia juga, antara Tessa dengan ibu guru juga, kita sudah berbuat dosa, akibat kita harus kembali kepada siapa? Tuhan. Iya, supaya badan kita, jiwa kita, badan kita bisa merasa lega. Hidup kita tanpa suatu beban. Kalau beban berarti itu kita kembali kepada bangsa Israel. Sudah tahu? Ya. Sekarang masuk rangkuman. Rangkuman yang pertama. Ini untuk Tessa, rangkuman yang pertama. Ini rangkuman untuk Tessa, ibu buat ujian nanti. Rangkuman yang pertama, 1. Salomo. Salomo itu raja bijaksana. Itu Salomo. Tadi kan ibu temanya kan tentang Salomo raja bijaksana. Jadi ibu rangkuman itu ada 4. Salomo 1 itu raja bijaksana. Yang kedua, Salomo itu hidup orang yang saleh. Saleh, jujur, rendah hati. Seperti ayahnya sendiri. Ayahnya bernama siapa? Tessa? Daud. Iya. Ibunya bernama siapa? Batseba. Batseba. Antara Daud dengan Batseba mempunyai anaknya siapa? Salomo. Iya. Salomo mencintai kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya juga mencintai Lomo. Iya, pintar. Yang ketiga, rangkuman yang ketiga. Rangkuman yang ketiga itu Salomo berusaha membangun bait suci. Bait suci atau rumah Tuhan. Iya, bagus. Di situ ada tabut perjanjian. Dari tabut perjanjian itu berisi apa? 10 perintah Allah. Iya. 10 perintah Allah itu tadi ibu sudah jelaskan toh. Perintah 1 sampai 3 untuk Tuhan, 4 sampai 10 untuk manusia. Yang keempat, rangkuman yang keempat. Rangkuman yang keempat itu Salomo dikenal sebagai seorang penulis. Penulis yang pertama itu ini, Alkitab, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung. Banyak sekali yang Salomo lakukan. Ini rangkuman ada 4. Sekarang kita masuk kepada soal. Tessa, ibu membaca soal, Tessa menjawab. Ibu kasih. Tessa bisa tulis ke tidak? Bisa. Ibu, Tessa jawab lisan saya. Pertanyaan yang pertama buat Tessa. 1. Salomo dikenal dalam perjanjian. Tadi ibu sudah jelaskan toh, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Mana yang termasuk perjanjian lama dan mana yang termasuk perjanjian baru. Salomo dikenal dalam perjanjian A. Lama, B. Baru, C. Lama dan baru. Pilih A, B, mana yang benar. Salomo itu dikenal dalam perjanjian apa? A. Lama, B. Baru, C. Lama dan baru. Silakan. Salomo itu dikenal dalam perjanjian A. Yang kedua, Daud dan Batseba mempunyai anak dari A.
Saul. B. Salomo. C. Musa. Salomo. Salomo. Pintar sekali. Nomor 3. Salomo merupakan tokoh yang titik-titik. Tadi Ibu jelaskan toh. Sikap Salomo itu titik-titik. A. Sombong. B. Acuh tak acuh. C. Bijaksana. C. Bijaksana. Ya. Nomor 4. Salomo berhasil membangun titik-titik. A. Bait suci. B. Hotel. C. Sekolah. Salomo berhasil membangun apa? Tadi Ibu jelaskan. A. Bait suci. B. Hotel. C. Sekolah. Bait suci atau rumah Tuhan? Atau apa? A. Bait suci. B. Hotel. C. Sekolah. Rumah Rumah Tuhan. Tuhan. Nomor 5. Dari 10 perintah Allah mencuri. Tadi Ibu jelaskan bunyi yang ke-7 mencuri. Perintah ke titik-titik. A ke-7, B ke-3, C ke-4. Perintah ke, kalau kita mencuri titik-titik. Tessa mengambil, Randy pun ballpoint. Itu akibatnya curi toh? Ya. Dari 10 perintah Allah mencuri perintah ke titik-titik. A 7, B 3, C 4. C. C. Nomor 5. Salomo seorang penulis yang dikenal. Tadi itu Ibu jelaskan di sana. Salomo seorang penulis yang dikenal dalam titik-titik. A. Injil Markus. B. Mazmur. C. Amos. Salomo dikenal dalam seorang penulis yang A. Injil Markus. B. Mazmur. C. Amos. Tadi itu Ibu jelaskan di sana. Ada kitab itu, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Amsal, kitab Kejadian. Salomo yang dikenal sebagai seorang A. Injil Markus. B. Mazmur. C. Amos. A, K, B, C. A. A. Taruh. Nomor 7. Injil Yohanes dan Injil Lukas terdapat dalam perjanjian titik-titik. A. Baru. B. Lama. C. Injil. Perjanjian Injil Lukas dan Yohanes termasuk dalam perjanjian apa? Tadi Ibu jelaskan itu. A. Baru. B. Lama. C. Injil. Baru. Dari 7 nomor, Tessa salah 2. Itu poinnya. Ini hari materi sampai di sini. Ini sapu materi sampai di sini. Ini kita akhiri dengan materi kita ini hari dengan doa. Tadi Ibu yang pimpin doa. Sekarang Tessa berani pimpin doa terhadap mereka-mereka yang ada ini. Bisa toh Tessa? Ibu guru mengajak Tessa yang pimpin doa pada siang hari ini. Tessa bangun berdoa. Harus berani. Jadi anak Tuhan Yesus harus berani berdoa. Silakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa apa? Salam Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Selamat siang Tessa, Tuhan memberkati. Amin. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 Detik. Beyond. RRI Max. Editorial.
Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Nah, sahabat kreatif, demikian pembelajaran dari Ibu Agustina kepada adik Resa hari ini. Dan semoga bisa dimengerti oleh adik Resa ya. Terima kasih adik Resa sudah mau menerima Kak Katia dan juga Ibu Agustina hari ini ya. Terima kasih banyak adik. Oke. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Semua guru. Sahabat kreatif, demikian program Guru Keliling hari ini. Dan jangan pernah bosan-bosan ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya sahabat kreatif. Ingat selalu 3S, selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah sahabat kreatif, kamu harus menyayangi keluarga kamu dan menyayangi diri kamu sendiri. Dengan tetap berada di rumah jika tidak ada hal yang penting di luar sana. Saya Ranti Suparji pamit, sampai jumpa. Salahkah bila aku berharap inginkan hadirmu sepanjang waktu di sampingku. Hari berlalu, musim berganti, tinggalkan aku dan gelisahku mengingatmu. Ini harus berakhir, semua harapanku untuk cintamu sudah. Aku tak mau lagi bersamamu, tapi hatimu untuknya. Aku tak mau lagi jalani cinta yang sembunyi. Biarlah aku mengalah untuknya dan pergi dengan lukaku. Hari berlalu, musim berganti, tinggalkan aku dan gelisahku mengingatmu. Ini harus berakhir, semua harapanku untuk cintamu sudah. Aku tak mau lagi bersamamu, tapi hatimu untuknya. Aku tak mau lagi jalani cinta yang sembunyi. Biarlah aku mengalah untuknya dan pergi dengan lukaku. Biarlah aku mengalah untuknya dan pergi dengan lukaku.
Nama saya Teresi Katerina. Saya senang sekali hari ini bisa belajar dengan Ibu Guru. Selama COVID, kesilangan sama-sama belajar. Terima kasih Ibu Agus sudah mengajarkan saya hari ini. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.